Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku Christine Juwita Lauli dari Prodi D4 TLM dari Universitas Pelita Harapan dengan NIM 0109 Teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin tentang materi regulasi ATLM. Ini adalah bagian-bagian yang akan aku jelasin, yaitu yang pertama standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan, yang kedua undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, terus Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan, yang keempat ada Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, yang kelima ada Permenkes nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium periksa HIV dan infeksi oportunistik. Yang keenam ada Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Yang ketujuh ada Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Ahli teknologi laboratorium medip (ATLM) merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Profesi ahli teknologi laboratorium medik yang sebelumnya dikenal dengan analisis kesehatan atau analisis medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menganalisis informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat berdasarkan pengalaman institusi pendidikan dalam mengimplementasikan standar profesi ahli teknologi laboratorium medik. Sebelumnya, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370/Menkes/SK/3/2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut. Pertama, standar kompetensi harus mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua adalah tanggapan kompetensi ahli teknologi laboratorium medik masih memerlukan penguatan dalam aspek perilaku, profesional, mawas diri, dan pengembangan sendiri, serta komunikasi efektif sebagai dasar dari rumah bangun kompetensi ahli teknologi laboratorium medik di Indonesia. Yang ketiga ada mengimplementasikan program secara efektif. Institusi pendidikan teknologi laboratorium medik perlu mengembangkan muatan lokal yang menjadi unggulan masing-masing institusi sehingga memberikan kesesuaian kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan pelayanan laboratorium medik merupakan harmonisasi aspek pendidikan, pelayanan, dan profesi. Manfaat yang pertama yaitu bagi institusi pendidikan sebagai acuan dalam menyusun kurikulum sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, meskipun kurikulum antara perguruan tinggi meliputi perbedaan, tetapi teknologi laboratorium medik yang dihasilkan dari berbagai program studi diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi. Yang kedua yaitu bagi pemerintah atau pengguna. A. Sebagai acuan bagi institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan profesi ahli teknologi laboratorium medik dengan memperhatikan kompetensi. Yang B. Sebagai acuan dalam perencanaan pelatihan karena dapat diketahui kompetensi apa yang telah dikuasai seorang ahli teknologi laboratorium medik dan kompetensi apa yang perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh ahli teknologi laboratorium medik. Yang keempat yaitu bagi ahli teknologi laboratorium medik. A. Pedoman dalam pelaksanaan praktik ahli teknologi laboratorium medik. B. Alat ukur kemampuan diri. Yang kelima ada bagi organisasi profesi, yaitu A. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. B. Sebagai acuan untuk menilai kompetensi ahli teknologi laboratorium medik lulusan luar negeri. Komponen kompetensi yang pertama area profesional yang luhur, kedua area mawas diri dan pengembangan diri, yang ketiga area komunikasi efektif dan area pengelolaan informasi, yang keempat area landasan ilmu ilmiah laboratorium medis, yang kelima area keterampilan laboratorium medik, keenam area pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. Profesional yang luhur. A. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia. B. Aspek agama dan etika dalam praktik profesional ahli teknologi laboratorium medik. C. Pluralisme keberagaman sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi. D. Konsep masyarakat termasuk pasien mengenai sehat dan sakit. E. Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan. Logika sosial budaya.
Kedua, mawas diri dan pengembangan diri. A. Prinsip pengembangan orang dewasa atau Aldo Learning. 1. Belajar mandiri. 2. Berpikir kritis. 3. Umpan balik konstruktif. Yang keempat ada relatif diri. B. Dasar-dasar keterampilan belajar. 1. Pengenalan gaya belajar atau learning style. 2. Pencarian literatur atau literatur searching. Ketiga, penulisan sumber belajar secara kritis. Keempat, mendengarkan aktif atau activity listening, membaca efektif. Yang kelima, konsentrasi dan memori karena manajemen waktu. 7. Membaca catatan kuliah. Kedelapan, persiapan ujian. C. Pembelajaran berbasis masalah. D. Penyelesaian masalah. E. Kepemimpinan dan manajemen organisasi. F. Metodologi penelitian dan statistika. Yang pertama itu konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian. Kedua, konsep dasar pengukuran. Ketiga, konsep dasar desain penelitian. Keempat, konsep dasar uji hipotesis dan statik inferensial. Kelima, telaah kritis. Yang ketiga, komunikatif efektif. A. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti. B. Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan. 1. Metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif. Kedua, metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif. Ketiga, metode untuk mendorong pasien agar membersihkan informasi dengan sukarela. Keempat, metode untuk mengidentifikasi tujuan pasien, melakukan pemeriksaan laboratorium melingkupi biopsikososikultural spiritual. C. Berbagai elemen komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi massa. Kedua, gaya dalam berkomunikasi. Ketiga, bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari. Yang keempat, keterampilan untuk mendengar aktif. Kelima, teknik fasilitas pada situasi yang sulit, misalnya pasien marah, sedih, takut, atau kondisi khusus. Keenam, teknik penanganan komplain pelanggan. Yang ketujuh, ada teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi. D. Komunikasi lintas budaya dan keberagaman perilaku yang tidak merendahkan atau menyalahkan pasien, bersikap sabar, sensitif terhadap budaya. E. Kaidah penulisan dan laporan ilmiah. F. Komunikasi dalam public speaking. Area kompetensi. 4. Pengelolaan informasi. A. Teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi. B. Metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah. C. Keterampilan pemanfaatan evidensi based medical. D. Teknik diseminasi informasi dalam bidang kesehatan baik lisan ataupun tulisan dengan menggunakan media yang sesuai. E. Manajemen sistem informasi laboratorium untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium medik. Kelima, landasan ilmu ilmiah laboratorium medik. A. Prinsip penyelesaian masalah kesehatan dengan pendekatan ilmu kelaboratoriuman. 1. Hematologi. 2. Kimia klinik. 3. Imunologi serologi. Keempat, imunohematologi. Kelima, mikrobiologi. Keenam, parasitologi. Ketujuh, virologi. Kedelapan, biologi molekuler. Kesembilan, biologi medik. Kesepuluh, sitohistoteknologi. Kesebelas, toksikologi klinik. Area kompetensi. B. Diagnosis laboratorium sesuai prosedur standar. Pertama, prinsip pengujian atau diagnosis. Kedua, teknologi diagnosis laboratorium medik. C. Interpretasi hasil pemeriksaan secara analitik. 1. Patofisiologi dan penalaran aspek laboratorium dari berbagai kasus gangguan kesehatan. Kedua, hubungan antara hasil pengujian, diagnosis, informasi klinis, dan terapi berdasarkan nilai rujukan, nilai kritis, keterbatasan metode, hasil yang tidak mungkin, kondisi klinis, dan hasil pengujian lainnya. Ketiga, penggabungan antara hasil pengujian dengan kriteria pengendalian mutu internal. Keempat, investigasi terhadap hasil yang tidak masuk akal atau hasil yang tidak mungkin. Keenam, keterampilan laboratorium medik. A. Teknik pengambilan dan pengenangan spesimen biologis. B. Uji kualitas media dan reagensi. C. Kalibrasi dan perawatan instrumen. D. Vertifikasi dan validasi metode. E. Teknik pengujian cairan tubuh dan jaringan tubuh manusia atau mikroskopis dan otomatisasi. Yang F. Kontrol kualitas dan validasi hasil. G. Interpretasi hasil secara analitik. 7. Pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. A. Kebijakan dan manajemen kesehatan. B. Standar pelayanan minimal termasuk laboratorium medik di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. C. Sistem kesehatan nasional termasuk sistem rujukan laboratorium. D. Pembiayaan kesehatan termasuk jaminan atau asuransi kesehatan masyarakat. E. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan. F. Pendidikan dan pelayanan laboratorium medik. G. Promosi kesehatan masyarakat berbasis laboratorium. H. Faktor risiko masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium. I. Faktor risiko penyakit. J. Epidemiologi dan surveillance. K. Statistik dan manajemen data kesehatan. L. Prinsip pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. M. Prinsip keselamatan pasien.
patient safety, medication safety, and prinsip intervensionalisme dalam pendidikan kesehatan. Daftar masalah pemeriksaan laboratorium medik. Yang pertama, tahapan peranalitik. Pertama, data pasien yang tidak lengkap. 2, persiapan pasien secara umum. A, pengambilan spesimen dalam keadaan basal. B, menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil. C, menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. D, memperhatikan posisi tubuh. E, memperhatikan variasi diurnal. 3 faktor pada pasien yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. A, diet, obat-obatan, merokok, alkohol, aktivitas fisik, ketinggian atau L2D, demam, trauma, variasi, kiradian, ritmi, umur, ras, jenis kelamin, dan kehamilan. 4, informasi tindakan yang kurang jelas. Kelima, tidak dilakukan informed consent. Keenam, prosedur pengambilan spesimen yang tidak standar. Ketujuh, spesimen yang tidak memenuhi standaran atau syarat hemolisis, ikterik, lipemik, volume kurang, kontaminasi. Kedelapan, antikoagulan yang tidak tepat. 9, penanganan spesimen yang tidak memenuhi persyaratan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau LTLM, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dan janji profesi, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Syarat perpanjangan STR harus memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya, memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan pendidikan pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya. A. Patelki merumuskan bagaimana pembuatan atau perpanjangan STR untuk memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pelatihan, dan lain-lain seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36. Kemudian diuraikan dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2014 tentang persyaratan STR secara khusus, yaitu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, pengabdian diri sebagai tenaga kesehatan. Kedua, memenuhi kecukupan dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmuwan lainnya. B. Pemenuhan pada poin 2 tersebut di atas dengan syarat satuan kredit profesi atau SKP selama 5 tahun yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam peningkatan mutu, setiap ATLM harus memenuhi sertifikasi, registrasi, dan lisensi terhadap profesinya. Untuk yang baru lulus kuliah, biasanya sertifikasi saat ini 2016 masih bisa dilakukan melalui kampus masing-masing, dan yang sudah bekerja dapat melalui DPC masing-masing. Jika ATLM tidak memenuhi 25 SKP, maka ATLM wajib mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Pendaftaran registrasi di MTKI bisa melakukannya atau di kampus atau maupun di DPC. Jika terdaftar, ATLM akan mendapatkan surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan yang artinya Anda sudah sah terhadap di kementerian, dan STR merupakan bekal untuk melamar kerja di berbagai instalasi itu swasta maupun pemerintah. STR itu berlaku nasional, memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan mutu kesehatan, memberikan kepastian hukum kesehatan. Permenkes Nomor 23 Tahun 2015 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis STEM atau TEM-based dalam mendukung program Nusantara Sehat. Dalam peraturan menteri ini dapat dimaksud dengan tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, fasilitas pelayanan kesehatan digunakan untuk upaya kesehatan. Standar profesi tenaga kesehatan dapat dilihat dari uji kompetensi untuk mengetahui pengetahuan serta keterampilan. Sertifikat kompetensi itu merupakan sebuah pengakuan atas prestasi diri kompetensi tersebut. Teregistrasi merupakan pencatatan resmi tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi dan kualifikasinya. STR itu diberikan bagi tenaga kesehatan yang diregistrasi. Tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik harus memiliki izin dari pemerintah. Tenaga kesehatan harus memperoleh STR wajib memiliki sertifikat kompetensi. Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Pelayanan pemeriksaan spesimen klinik upaya diagnosis atau penyembuhan harus mendapatkan informasi kesehatan perorangan yang dimana lab klinik melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemantapan mutu hasil pemeriksaan laboratorium. Penyelenggaraan lab klinik baik akan ada pelayanan serta hasil yang bermutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Lab harus memenuhi kriteria organisasi, ruang, fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, mutu, serta pencatatan dan pelaporan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lab klinik hanya dapat dilakukan pihak berwajib sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Permenkes nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik. Pemeriksaan HIV atau infeksi oportunistik bertujuan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan rujukan dan pemantapan mutu, pengawasan dan pembinaan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik dilakukan dalam rangka konseling dan tes HIV, keamanan transfusi darah, transfusi organ, dan jaringan surveillance serta pemantapan terapi ARV. Pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik didukung oleh standar profesi operasional yang memadai serta sumber daya manusia yang memadai serta prasarana dan sarana. Pemantapan mutu harus meliputi internal maupun eksternal, pemantapan mutu, pemeriksaan diagnostik HIV dan infeksi oportunistik serta CD4 dan viral load. Setiap pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik harus menggunakan reagen diagnostik HIV yang memiliki izin edar sesuai ketentuan undang-undang setelah wajib melakukan evaluasi secara berkala. Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Pertama, puskesmas pelaksanaan teknisi dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu. Kedua, puskesmas dengan tamat perawatan diberikan tambahan ruangan dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan atau perawatan sementara. Ketiga, laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Yang keempat, laboratorium puskesmas diselenggarakan berdasarkan kondisi permasalahan kesehatan setempat dalam meningkatkan kesehatan laboratorium masyarakat. Kelima, laboratorium puskesmas diselenggarakan dengan harus memenuhi kriteria yang harus diselenggarakan yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan atau kota setempat. Keenam, pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Yang pertama yaitu ATLM merupakan seorang yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Kedua, fasilitas pelayanan kesehatan digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Ketiga, STR TLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsul Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Keempat, SPIL ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Kelima, standar profesi adalah batasan kemampuan minimal yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh ATLM untuk melakukan kegiatan profesional yang harus dikuasai. Keenam, kualifikasi ATLM ditentukan berdasarkan Diploma 3 sebagai ahli media teknologi laboratorium medik dan Diploma 4 sebagai sarjana terapan teknologi laboratorium medik. Ketujuh, STR ATLM berlaku selama 5 tahun. Kedelapan, ATLM warga negara asing dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR ATLM sementara diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan praktik perundang-undangan. Kesembilan, untuk memperoleh SIP ATLM harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi STR ATLM, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik, surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah, rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, atau pejabat yang ditunjuk, rekomendasi dari organisasi profesi. Thank you teman-teman, bye-bye.